Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita teramat banyak sekali nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam kajian rutin membahas Kitab Tauhid, dan pembicaraan kita masih berkisar atau membahas tentang penyakit yang sangat berbahaya atas keikhlasan, yakni riya. Kalau pada kesempatan yang telah lalu kita telah sampai kepada kiat-kiat agar seorang hamba terhindar dari penyakit riya, maka pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh di dalam kitab beliau, Kitab Tauhid bab riya. Ayat yang pertama yang beliau bawakan adalah ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-110 dari surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Anama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amala sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia sebagaimana kalian yang telah menerima wahyu. Dan sesungguhnya yang telah menerima wahyu. Dan sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini dibuka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya, agar Rasul-Nya menjelaskan bahwasanya pada diri beliau terdapat dua hal, dua keadaan. Keadaan yang pertama, bahwasanya beliau adalah seorang manusia. Keadaan yang pertama, bahwasanya beliau adalah seorang manusia. Makanya di sana dikatakan, innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk menjelaskan kepada manusia secara umum, umatnya, bahwasanya apa? Bahwasanya pada diri beliau terdapat dua keadaan. Keadaan yang pertama, beliau adalah manusia. Manusia seperti kalian, seperti para sahabat, seperti kita semua.
Jadi anggapan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari cahaya, sebagaimana dianggap oleh sebagian orang. Jadi sebagian orang ada yang menganggap bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan dari cahaya. Ya, maka ini adalah anggapan yang keliru. Karena di dalam ayat ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya untuk mengatakan ana basyarun. Aku adalah manusia. Manusia seperti kalian. Ini sifat pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada rasulnya untuk menjelaskan keadaannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuha ilayya. Sifat kedua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada rasulnya untuk menjelaskan kepada manusia umatnya adalah beliau telah mendapatkan atau menerima wahyu. Jadi pada diri beliau terkumpul dua hal. Yang pertama, manusia seperti manusia-manusia yang lain yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan beliau adalah manusia, jawabannya iya. Tetapi apakah beliau manusia biasa seperti kebanyakan kita? Maka jawabannya tidak. Beliau adalah manusia yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan wahyu, dengan syariat. Karena berhubung beliau adalah manusia dan lafaz wahyu di sana menunjukkan beliau menerima wahyu. Beliau menerima wahyu dan ada yang memberikan wahyu kepada beliau, sudah barang tentu kalau dikatakan bahwasanya beliau adalah sosok yang mendapatkan wahyu syariat, maka sudah barang tentu di sana ada yang menurunkan atau memberikan wahyu kepada beliau. Siapakah yang memberikan wahyu kepada beliau? Maka ada kelanjutan dari ayat ini, dikatakan ilahukum ilahu wahid. Maka berhubung aku adalah seseorang yang mendapatkan wahyu, maka yang memberikan wahyu kepadaku adalah Tuhan kamu, yang mana Tuhan tersebut adalah yang Maha Esa, tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Kita sama-sama mengetahui dan meyakini bahwasanya sesuatu yang paling mulia dari kalangan makhluk adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama mengetahui dan meyakini perkara ini, bahwasanya hal yang paling mulia dari seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang yang mendapatkan wahyu dan yang memberikan wahyu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Rasul diperintahkan untuk mengatakan ilahukum ilahu wahid, maka ilah kalian adalah ilah yang satu tunggal esa, yang menunjukkan bahwasanya beliau bukan ilah, tetapi ilahnya siapa? Ilahnya adalah yang memberikan wahyu kepada beliau. Maka menunjukkan kepada kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah tindak yang paling mulia. Lalu bagaimana lagi kalau kemudian ada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lebih rendah kedudukannya
dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas ini perbuatan yang lebih buruk. Ada sebagian orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala. Padahal berhala secara tinjauan kemuliaan dia adalah tercela jauh dibanding kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang soleh. Ketika tidak diperbolehkan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan bahkan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dengan selain beliau lebih tidak boleh lagi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian Tuhan yang satu. Tidak jemaah rahimani wa rahimakumullah. Keesaan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, keesaan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam bab rububiyahnya, di dalam bab uluhiyahnya, juga di dalam bab nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi keesaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dalam bab rububiyah saja, tetapi di dalam bab rububiyah, bab uluhiyah, bab nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam bab rububiyah. Sebagaimana seorang muslim meyakini bahwasanya yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menciptakan bumi, menciptakan langit, termaksud menciptakan dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga seharusnya seorang muslim meyakini tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya dikatakan di dalam ayat ini ilahukum ilahu wahid. Rabb kalian semua, Tuhan kalian semua satu. Tidak berbilang menjadi dua, tidak berbilang menjadi tiga, ataupun bilangan-bilangan yang lain. Hanya satu. Kemudian disebutkan di dalam ayat ini, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, yakni setiap manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama tidak mungkin terjadi di muka bumi. Ya, saya ulangi. Ya. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mundur sedikit. Setiap manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama tidak mungkin di bumi. Ini nggak mungkin. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia telah melihat atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di bumi, apalagi dalam keadaan hidup, melihat, ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala misalnya begitu ya, maka ini adalah kedustaan, hayalan. Ya, tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala kita jumpai di muka bumi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kita jumpai di muka bumi. Bahkan Nabi Musa alaihi salam yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya pun tidak Allah Subhanahu wa taala penuhi keinginannya.
Saya ulangi jemaah, ya, tidak mungkin. Jadi kan di dalam ayat ini siapa yang ingin berjumpa dengan siapa? Dengan Rabb-nya. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya. Maka kita katakan seluruh manusia akan berjumpa atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang pertama tidak mungkin di muka bumi. Tidak mungkin di muka bumi dalam keadaan manusia itu masih hidup. Ini nggak mungkin. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan, barusan saja saya melihat Allah, begitu, maka dia pendusta. Atau yang dia lihat adalah Allah yang mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya satu atau dua kali, ya, Satan mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kasat dan tampak mata saja ada yang mengaku sebagai Allah. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Kan begini jemaah, begini nih. Sederhana saja begini ya. Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari kehidupan kita di muka bumi ini adalah sesuatu yang gaib. Itu kita imani ya. Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari kehidupan kita di muka bumi ini adalah sesuatu yang gaib. Ya, tapi ada orang-orang yang mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala, padahal dia bukan sesuatu yang gaib. Bisa dipegang, makan, bisa ditonjok, bisa diselengkat. Ada orang-orang yang mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala, padahal dia bukan sesuatu yang gaib. Siapa contohnya? Fir'aun. Dan adakah orang-orang yang mempercayai Fir'aun sebagai Rabb Tabaraka wa Ta'ala? Ada. Bayangkan coba. Ya. Apalagi sesuatu yang tidak tampak di mata. Semisal syaitan. Kalau syaitan mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala, itu cerita di dalam kitab-kitab sejarah bukan hanya sekali dua kali. Maka kalau kemudian ada orang yang mengaku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup di muka bumi, maka itu pasti kedustaan. Karena kenapa jemaah? Karena bahkan terhadap salah seorang di antara ulul azmi, yakni Nabi Musa alaihi salam, di mana Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujudnya di Bukit Sinai. Allah Subhanahu wa taala tidak penuhi permintaan Nabi Musa. Padahal Musa adalah ulul azmi. Lalu bagaimana lagi kalau kemudian orang ini bukan Nabi Musa alaihi salam, bukan ulul azmi. Maka Anda bisa lihat ini jemaah, orang-orang yang mengaku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dalam keadaan hidup, pada umumnya mereka ini jauh dari nilai tauhid, apalagi ittiba terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Coba deh, coba Anda bayangkan siapa di antara manusia yang pernah mengaku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup di muka bumi yang mereka itu ahlus sunnah yang berusaha mengikuti tuntunan sunnah Rasul. Siapa? Jawabannya hampir nggak ada, bahkan nggak ada. Coba bayangkan, apakah pernah dijumpai ada seseorang di antara ahlus sunnah, misalnya Imam Ahmad begitu ya, mengaku berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia hidup. Atau misalnya Imam Syafi'i, atau misalnya Imam Bukhari, atau misalnya Imam Muslim, atau yang lainnya di antara kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah.
yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Adakah di antara mereka yang pernah mengaku berjumpa dengan Allah dalam keadaan hidup di muka bumi? Jawabannya tidak. Maka orang-orang yang mengaku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dalam keadaan hidup, pada umumnya mereka bukan orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka siapa yang tiba-tiba kemudian ditampakkan atau menampakkan diri dan mengaku sebagai Allah di hadapan orang-orang seperti ini? Syaitan. Syaitan mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap Nabi Musa alaihi salam saja tidak Allah Subhanahu wa taala berikan keinginan Nabi Musa. Anda bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ayat ke-143. Anda bisa lihat surat Al-A'raf ayat ke-143 di mana Allah Subhanahu wa taala menolak, tidak mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihi salam. Iya. Di mana Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan dirinya di Bukit Sinai. Belum lagi dalam hadis Al-A'raf ayat ke-143 ya. Nanti tinggal dilihat aja ayatnya ya. Surat ke-7 ayat ke-143. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan perkara ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian akan melihat Allah hatta sampai dia mati. Maka ini keadaan yang pertama. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala akan dialami oleh setiap manusia, akan tetapi yang pertama tidak dalam keadaan mereka hidup dan di muka bumi. Ini yang pertama. Ini pembahasan tentang ru'yatullah ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya dibahas misalnya di dalam kitab Akidah Wasithiyah ataupun yang selainnya. Saya hanya mengisyaratkan saja. Yang kedua, bahwasanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yakni yang pertama, perjumpaan orang-orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perjumpaan orang-orang kafir dan yang semisalnya dari golongan munafik, fasik, musyrik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perjumpaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya terbagi menjadi dua. Jadi ini perjumpaan di mana jemaah? Perjumpaan di mana? Di akhirat setelah mati. Kan tadi kan yang pertama tidak akan mungkin manusia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia hidup di muka bumi. Berarti yang kedua ini perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah manusia. Manusia ini apa? Mati di alam akhir. Terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Jadi jangan kemudian Anda bingung ya. Loh kok di poin pertama manusia tidak akan mungkin berjumpa dengan Allah dalam keadaan mereka hidup di dunia. Tiba-tiba poin kedua, perjumpaan Allah dengan manusia terbagi menjadi dua. Hanya tadi nggak mungkin. Maka yang kedua ini, ya bolehlah dilengkapi ya. Perjumpaan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia di hari akhir nanti setelah manusia mati, nah begitu mungkin yang lengkap ya. Terbagi menjadi apa? Terbagi menjadi dua. Yakni perjumpaan kaum mukminin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin dengan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Adapun yang kedua, perjumpaan orang-orang kafir
Orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang fasik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh manusia akan berjumpa dengan Allah. Tetapi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama, perjumpaan orang-orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perjumpaan orang-orang kafir, munafik, musyrik dan yang semisalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada yang pertama, perjumpaan orang-orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan gembira berjumpa, mereka ini maksudnya orang-orang mukmin, mereka akan gembira berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala melihat mereka dengan tatapan yang ridho. Mereka akan gembira berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat mereka dengan tatapan yang ridho. Ini dalil-dalilnya banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhu yawma izin nazirah illa rabbiha nazirah." Pada hari itu, yakni pada hari kiamat, hari akhir, ya, wajah manusia itu berseri-seri, pada Rabb-nya lah mereka apa? Mereka melihat. Wujuhu yawma izin nazirah illa rabbiha nazirah. Pada hari itu, yakni hari kiamat, wajah mereka, yakni wajah orang-orang mukmin berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Surat Al-Qiyamah, surat ke-75, ayat ke-22 sampai dengan 23. Jadi orang-orang mukmin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Gembira mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah orang-orang mukmin ini berseri-seri, gembira. Iya kan? Iya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang fasik, apakah mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir kelak? Iya, mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa? Berdasarkan keumuman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu anil arba." Walaisa bainahu wa bainallahil turjuman. Tidak akan bergeser kaki seorang anak, tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat, kecuali dia nanti akan ditanya tentang 4 perkara. Dan tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Berarti apa? Langsung berjumpa. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap manusia, termaksud orang-orang kafir, orang-orang fasik. Makanya ketika ditanya, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang semisal seperti itu, orang-orang mukmin menjawab dengan jawaban yang tepat lagi baik, orang-orang kafir menjawab dengan jawaban-jawaban yang buruk. Iya kan? Nah, ini menunjukkan kepada kita, jemaah rahimani wa rahimakumullah, manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kalau kita lihat dalil-dalil yang lain. Yang menunjukkan tentang adanya perbuatan-perbuatan kemaksiatan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memandang atau tidak melihat hamba tersebut. Ada perbuatan-perbuatan kemaksiatan di mana apa?
Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memandang atau tidak melihat hamba tersebut. Iya. Di mana di dalam riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasun," ada 3, bukan hanya 3 sebenarnya, dalam riwayat ini dikatakan 3. "Salasun, man kana fihi." Ada 3 perbuatan yang apabila ada pada diri seseorang, apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? "La yanzurullahu yaumal qiyamah, wa la yuzakkihim, wa lahum azabun alim." Ada 3 perbuatan yang apabila ada pada diri seseorang, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat hamba-hamba yang model seperti ini pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka. Walahum azabun azim, dan bagi mereka ada siksa yang sangat pedih. Lafaz-lafaz hadis seperti ini banyak. 3 perbuatan yang Allah tidak lihat, Allah tidak sucikan, bagi mereka azab yang pedih. Disebutkan di dalam satu hadis 3, dalam hadis yang lain disebutkan 3 juga. Tetapi 3 pada hadis yang pertama, bukan 3 pada hadis yang kedua, bukan 3 pada hadis yang ketiga. Betul? Banyak. Anda akan jumpai banyak yang model seperti ini, hadis-hadis seperti ini, misalnya dalam kitab yang mungkin paling dekat dengan kita, Al-Kabair. Saya sebutkan satu saja ya di antara hadis-hadis yang lafadznya seperti ini. Kalau misalnya kita membaca kitab Al-Kabair tulisan Imam Az-Zahabi, kita akan jumpai banyak hadis yang modelnya seperti ini. Ada 3 perbuatan. Yang mana apabila ada pada diri seseorang, Allah tidak melihatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikannya, dan baginya ada azab yang pedih. Dan hadis seperti ini bukan hanya 1 dan 3 yang disebutkan pada hadis pertama, terkadang bukan 3 yang disebutkan pada hadis kedua, terkadang bukan 3 yang disebutkan pada hadis ketiga. Artinya kalau dikumpulkan lebih dari 3, begitu? Contohnya yang disebutkan di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan, "La yastanzi'u minal baul." Orang yang tidak bersuci dari buang air bersih. Contoh-contohnya yang disebutkan di dalam hadis tersebut, Anisa mutasyabihati lirijal, warijal mutasyabihina bin nisa. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki dalam cara berpakaian, dalam tutur kata, dalam gerak, dalam tingkah laku. Dan yang ketiga, contohnya adalah dayut. Disebutkan dayut, arijalu mutasyabihina linnisa, wanisa mutasyabihina lirrijal wal mannat. Disebutkan di dalam satu hadis 3 hal itu. Kita bisa lihat hadis-hadis ini di dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi. Hadis yang barusan saya sampaikan tadi jemaah ada di dalam kitab Al-Kabairnya Imam Zahabi di dalam bab dayut. Kalau saya tidak salah mengingat. Iya, kembali kepada pembicaraan kita surat Al-Kahfi ayat ke-110, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengatakan bahwasanya dia adalah manusia seperti manusia yang lain yang diberikan wahyu, dan sesungguhnya yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan siapa yang berkeinginan untuk berjumpa dengan Rabb-nya. Disebutkan di sana 2 syarat. Syarat yang pertama, "Falya'mal amalan sholiha," maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh.
Syarat yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Ini syarat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, pertanyaan saya ya. Tadi telah kita katakan, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia memiliki dua syarat ini. Apa syarat yang pertama? Hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Syarat yang kedua, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Pertanyaan saya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini perjumpaan yang pertama atau kedua? Liqa dengan Allah Subhanahu wa taala telah kita sebutkan tadi, ada dua macam. Maka perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat ini liqa yang pertama atau liqa model kedua? Model yang kedua. Yang ngejawab model yang kedua itu mungkin belum sarapan ya. Yang pertama dong, yang pertama liqa orang-orang mukmin. Kok bisa jawab yang kedua sih? Lapar ya? Laparnya mudah-mudahan karena saum. Allahumma amin ya. Kok bisa-bisanya jawab liqa yang kedua? Liqa yang pertama kan telah kita sebutkan, liqa yang pertama adalah pertemuan orang-orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang mukmin suka, senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka gembira dengan mereka gembira dengan perjumpaan, mereka gembira dengan sebab perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan mereka itu terpancar dari wajah mereka. Makanya kita bisa tahu orang ini lagi marah, orang ini lagi sedih, orang ini lagi susah, lagi banyak pikiran. Dari mana sih pertama kali Anda bisa mengira-ngira bahwasanya orang itu lagi sedih, lagi dari mana yang pertama kali bisa Anda kira? Dari wajah. Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah tadi kan mengatakan wujuhu yauma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu ya, pada hari itu yakni wajah mereka orang-orang mukmin berseri-seri kepada Rabb-nya mereka akan melihat. Kenapa orang mukmin berseri-seri? Apa karena sedih? Apa karena banyak pikiran? Siapa di antara Anda yang banyak pikiran tetapi kemudian wajahnya bisa berseri-seri? Nah, saya tantang aja. Ustadz, ya tidak bisa jadi kemungkinannya orang-orang mukmin itu wajahnya berseri-seri bukan karena melihat Allah. Hah, ini kan syubhatnya orang Mu'tazilah yang basi. Orang-orang Mu'tazilah kalau Anda belajar firaq, yakni firqah-firqah di dalam Islam, Mu'tazilah mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi, permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala, Ahlussunnah pertengahan. Ada sebagian kaum yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat kapan saja. Bahkan muncul bisa di mana? Di kebun-kebun. Loh, saya pernah ketemu sama orang yang modelnya kayak gini. Saya pernah ketemu sama orang yang modelnya kayak gini. Mengaku pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di kebun sawit. Luar biasa. Orangnya masih hidup sampai sekarang dan alhamdulillah setelah kemudian kita diskusi, ngobrol-ngobrol, dia menyadari kesalahannya. Iya. Bayangkan di kebun sawit. Di kebun sawit di daerah Jambi Selatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, kubu ekstrim yang lain, ada sebagian orang yang mengingkari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di mana saja, tidak di bumi juga tidak di akhirat. Contohnya Mu'tazilah. Allah tidak mungkin dilihat kata Mu'tazilah.
Maka ketika dihadapkan kepada suatu ayat, misalnya, wujuhu yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah, pada hari itu wajah mukmin berseri-seri, mereka akan melihat Robnya. Orang-orang Mu'tazilah kan tidak suatu kelaziman wajah berseri-seri karena melihat Allah. Bisa jadi wajahnya berseri-seri karena sesuatu yang lain. Ini kan apa? Alasan basi. Siapa di antara Anda yang wajahnya berseri-seri tetapi kemudian pikirannya sumpek? Nggak ada. Wajah kita itu merupakan apa? Merupakan gambar pertama atas keadaan batin kita. Itu ucapan Imam Ibnul Qayyim. Wajah kita itu merupakan gambaran pertama dari keadaan batin kita. Iya kan? Sang anak bisa tahu, wah ibunya lagi marah nih. Dari mana? Dari wajahnya. Pertama kali. Oh dia lagi sedih itu. Dari mana? Dari wajahnya. Tidaklah dilihat dia sedih. Dari mana kok Anda bisa tahu dia sedih? Lihat itu jempolnya. Agak ada cerita orang melihat kesedihan itu parameternya jempol. Wajah yang pertama kali merupakan gambaran dari keadaan batin. Nah, kembali lagi kepada ayat ini. Maka siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Maka perjumpaan yang diharapkan didapatkan berdasarkan ayat ini, perjumpaan model yang pertama atau kedua? Pertama. Maka yang mengatakan kedua tadi, mungkin harus diperbaiki sarapannya besok-besok. Ini bercanda ya Bu ya, harus diperbaiki sarapannya. Baik. Nah, tadi telah kita katakan liqa dengan Allah ada dua kemungkinan, yang pertama dan kedua. Maka kalau kemudian ayat ini menunjukkan liqa jenis pertama, maka siapa yang tidak memenuhi persyaratan ini, maka dia akan beralih kepada liqa jenis yang kedua. Ya enggak? Kan enggak ada jenis yang ketiga. Cuman hanya ada dua. Cuman ada seorang mukmin muslim di satu sisi dan yang kedua selain mereka di sisi yang lain. Kan begitu. Hanya ada muslim mukmin di satu sisi dan selain mereka di sisi yang lain. Andai kata, bukan andai kata, kalau andai kata kayaknya mengangan-angankan. Ya, ayat ini menunjukkan liqa jenis pertama, maka siapa yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat ini, maka akan bergeser kepada liqa jenis kedua. Betul? Bisa dipahami? Apa syaratnya pada ayat ini? Apa syaratnya agar bisa berjumpa dengan Allah dalam model liqa yang pertama? Syaratnya apa? Amal soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Betul? Amal soleh maklum, amal yang sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu yang namanya amal soleh. Yang sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Adapun jangan mempersekutukan dengan sesuatu apapun juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat untuk ikhlas mentauhidkannya dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Maklum ini ya. Apa yang dimaksud amal soleh? Amal soleh adalah amal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun rasulnya. Adapun ya, yang kedua, syarat kedua, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya dengan apapun juga. Yakni dengan cara mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkannya dan menjauhkan diri, berusaha menjauh dari riya. Pertanyaannya,
Kan enak ya ada pertanyaannya. Kita lagi bahas bab apa sih? Ria ya. Ria pakai Y, bukan ria. Nanti ada yang namanya ria kesinggung di sini. Ada yang namanya ria ya. Ria pakai Y. Ria ya. Apa kaitannya ayat ini dengan bab ria? Pertanyaannya begitu. Apa kaitan ayat ini dengan bab ria? Apa hubungannya antara ayat ini Al-Kahfi 110 dengan bab ria yang lagi kita bahas? Jangan dibilang hubungannya baik-baik saja tidak ada masalah, jangan begitu. Hubungannya baik-baik aja nggak ada masalah sepanjang ini. Apa hubungannya? Nah, itu bagus sekali. Di awal kan saya telah katakan bahwasanya lafat firman Allah Subhanahu wa taala wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat kedua agar seorang hamba bisa liko model yang pertama, ya model-model kayak gini sudah langsung diklik ya jemaah ya. Jangan apa lagi liko model pertama begitu. Udah kita bahas tadi kan. Ya, setiap ilmu itu kan punya punya istilah-istilah ya. Kalau kemudian setiap istilah itu diterangkan lagi, diterangkan lagi, betul ya? Waduh, nggak maju-maju pembahasan dan pelajaran kita. Saya ulangi, ketika seorang hamba ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perjumpaan yang pertama, maka apa? Maka syaratnya ada dua. Dia mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Begitu, ya. Lalu kaitan antara ayat ini dengan bab riya di mana? Tadi telah kita katakan makna tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga, maka maknanya adalah ikhlas beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan menjauhkan diri dari perbuatan riya. Karena ya, seseorang yang riya maka sudah barang tentu di sana ada cacat sedikit maupun banyak di dalam apa? Keikhlasan peribadatannya kepada Allah. Iya atau iya? Seseorang yang terjangkiti riya dan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu itu kapan Ustadz? 3 bulan yang lalu. Saya lupa. Nah, itu dia masalahnya. Begitu ya. Ria itu tidak satu jenis, dia tidak satu tingkatan, iya kan? Apa tingkatan-tingkatan riaknya dan jenis-jenisnya? Udah juga kita bahas 3 bulan yang lalu, rujuk ke sana. Maka seseorang yang terjangkiti riya, maka sedikit atau banyak, loh kenapa ada kata-kata sedikit dan banyak? Ya itu kan tergantung dengan jenis riyanya model kayak apa. Riya itu nggak satu jenis, ya. Saya ulangi lagi lafaz saya. Seseorang yang terjangkiti riya ketika beribadah, maka sedikit atau banyak ada cacat di dalam kadar keikhlasannya. Padahal berdasarkan lafaz wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada,
Janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini menunjukkan akan wajibnya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya. Enak nih saya nanya-nanya nih. Ya, memang santri saya yang, oh Anda juga santri ya? Santri kalong istilahnya ya. Belajar di mana-mana. Dan itu Zen bagus. Begini jemaah, kita masuk sedikit pada tinjauan bahasa. Lihat ayatnya. Wala yusrik biibadati rabbihi ahada. Lihat ayatnya. Dan garis-garisin bawah ya. Di bukunya, jangan di Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran itu di garis bawah nanti huruf yang harusnya dibaca A jadi I gitu loh ya. Lihat ini. Wala yusrik biibadati rabbihi ahada. Yusrik ini datang dalam bentuk isim nakiroh. Karena dia tidak didahului dengan alif lam. Yusrik ini masdarnya isyrok. Yusrik ini masdarnya isyrok. Dia datang dalam bentuk isim nakiroh tanpa alif lam. Di depannya ada huruf la, nafi, tidak. Wala yusrik, yusrik itu isim nakiroh. Yusrik itu isim nakiroh, masdarnya isyrok. Wala di sana adalah huruf lam, nafi, tidak artinya. Arti la itu tidak ya? Iya kan? Maka senantiasa isim nakiroh yang berbarengan dengan penafian menunjukkan keumuman. Senantiasa begitu jemaah. Ini kaidah bahasa. Isim nakiroh yusrik isyrak. Isim nakiroh yusrik isyrak. Yang kemudian dia datang bersamaan dengan penafian huruf la, lam, lan, menunjukkan keumuman. Artinya, janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jangan mempersekutukan Allah, oh dengan batu, dengan berhala. Tetapi kalau dengan orang soleh, boleh. Ini salah secara kaidah bahasa. Ya, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu dengan batu, dengan jin, dengan syaitan. Tetapi kalau dengan orang soleh, boleh. Maka itu salah secara bahasa dan salah juga secara syariat. Karena lafaz isim nakirah isyrak, yusrik, ketika datang dalam penafian huruf lam menunjukkan keumuman. Tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Maka secara kaidah bahasa keliru dan secara syariat juga keliru. Kemudian Anda lihat, boleh juga lihat terjemahannya. Dan janganlah seseorang mempersekutukan
Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah kepada Tuhannya. Begitu gak kira-kira terjemahannya? Betul? Betul ya? Misal nih, saya bukan hendak merubah-rubah firman Allah, enggak misalnya ya. Ini supaya kemudian apa? Jadi bagus aja pemahaman kita. Misal, kalau lafadznya, janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Titik sampai di situ. Tidak ada kelanjutannya dalam beribadah kepada Rabb-nya. Maka benar atau salah ini? Ya pasti salah. Kok bisa pasti salah? Ya kan nggak boleh ngurang-ngurangin Al-Quran Ustadz. Betul itu jawabannya. Betul, betul banget. Misalnya nih ayatnya sampai di sini nih. Janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Titik sampai di situ. Lafat dalam beribadah kepada Rabb-nya diasumsikan nggak ada. Betul nggak ini? Yang bilang betul ngawur. Salah. Tetapi Anda bisa merasakan sesuatu nggak dari ayat ini? Khususnya lafat, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah kepada Tuhannya. Anda bisa merasakan sesuatu tidak? Bisa ya? Begini nih jemaah. Mungkin orang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Mungkin ya, mungkin. Tapi ketika orang tersebut tidak beribadah kepada Allah, benar? Coba, benarkah saya perbaiki ungkapan saya? Orang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, benarkah keadaan orang itu? Benar gak? Sampai di sini aja, jangan mikir yang jauh-jauh. Saya ulangi sekali lagi. Apakah benar keadaan seseorang yang dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga? Benar keadaan orang seperti itu? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah benar keadaan seseorang yang dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga? Iya, begitu maksudnya. Jadi andai kata ada seseorang yang tidak melakukan kesyirikan apapun kepada Allah, tetapi bersamaan dengan itu dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak dikatakan sebagai seseorang yang berapa? Bertauhid, begitu dong. Tauhid itu kan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya, betul gak? Tetapi ketika seseorang itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah, dan bersamaan dengan itu dia tidak beribadah kepada Rabb-nya, maka dia tidak dikatakan sebagai hamba yang bertauhid. Kapan hamba itu dikatakan bertauhid? Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga dan beribadah hanya kepada Rabb-nya. Ah, begitu. Ada seseorang yang tidak melakukan atau tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga dan tidak beribadah kepada Allah? Ada ini kenyataannya? Ada orang-orang agnostik. Orang-orang yang mempercayai adanya Tuhan tetapi memilih untuk tidak beragama. Oh, yang model kayak gini semakin banyak di Jakarta, di Jabodetabek. Orang-orang yang modelnya kayak gini makin banyak ya jemaah ya. Kita harus apa? Harus kuatkan benteng-benteng tauhid atas diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Orang-orang model kayak gini semakin banyak di Jabodetabek. Yang memilih tidak beragama dan tidak mempercayai Tuhan ada.
memilih untuk tidak beragama dan tidak mempercayai Tuhan. Yang model kayak gini ada orang-orang ateis itu ada, kenyataannya ada di Jabodetabek. Yang memilih percaya akan adanya Tuhan, tetapi memilih tidak beragama. Ada. Bahkan salah satu orang agnostik itu pernah datang kepada saya waktu saya ngajar di kajian remaja Masjid Salman Al Farisi, Rawasari. Sampai sekarang masih ada itu kajian remaja ya untuk anak-anak remaja di Masjid Salman Al Farisi, Rawasari, di daerah Atin. Tetapi karena satu dan lain hal, kesibukan saya mengundurkan diri. Tapi kalau nah, jemaah ya, punya anak-anak, masih remaja, dibawa ke sana untuk belajar sama teman-teman kita di sana, ya, itu bagus sekali. Ya, kajian remaja di Masjid Salman Al Farisi setiap hari Ahad. Ya, itu yang ngajar itu, teman-teman kita semua. Atau di Pulau Asem misalnya, ada rumah Tafid Al-Jazari di sana ya. Jadi ini anak muda ini datang ke saya enggak, sambil mengatakan, "Saya percaya adanya Tuhan, tapi saya memilih untuk tidak beragama." Wis, betul-betul. Ya, ngobrol kita pelan-pelan sama dia. Kemudian saya tanya, "Kok bisa datang ke sini?" "Ya saya dengar-dengar aja ini, ada kajian remaja di sini. Bagaimana menurut pendapat Anda?" kata dia. Menanya ke saya. Dia tidak percaya Tuhan yang menurunkan syariat jihad. Itu omongan dia loh. Saya tidak percaya Tuhan yang menurunkan syariat jihad atau perang salib. Ya. Sebagaimana saya tidak percaya Tuhan yang membiarkan Isa, Yesus menurut versi dia, ucapan dia, dia apa? Disalib. Tapi saya percaya ada Tuhan, tapi bukan Tuhan yang ini. Wis, luar biasa. Ini anak muda ngomong sama saya. Iya. Tidak dikatakan seseorang itu bertauhid kalau dia semata-mata tidak mempersekutukan Allah, tetapi di sisi lain dia tidak beribadah kepada Allah. Makanya di dalam ayat ini lafadznya wala yusrik, dia tidak mempersekutukan Allah bi ibadati rabbi ahada, di dalam beribadah kepada Rabbnya. Artinya yang bertauhid tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah, bukan berhenti sampai di sana, tetapi dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Begitu. Selesai Al-Kahfi 110. Silahkan kemudian direnungi, dipikir-pikir, ya ditulis faedah 1, 2, 3, 4, 5 dari apa yang kita bahas tadi. Betul? Kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya. Hadis pertama dari bab ini, betul? Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Secara marfu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini salah satu di antara contoh hadis qudsi. Ini salah satu di antara contoh hadis qudsi. Ya. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Ana akhna syuraka'i anisyirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wasyirkahu." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku adalah zat yang tidak memerlukan sekutu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya Dia tidak memerlukan akhna syuraka'i anisyirki. Aku tidak memerlukan sekutu. Harus kita percaya ya, Allah tidak perlu sekutu ya. Jangan kemudian ragu, oh jangan-jangan Allah perlu sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wasyirkahu. Siapa yang melakukan suatu amalan dengan menyekutukanku dengan selainku, akan aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah makna ya. Maaf, hadis ini menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sekutu. Tidak memerlukan rekan untuk diajak berkongsi, enggak. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak perlu partner, rekan untuk berkongsi? Ya Allah Maha Kaya, betul. Karena jemaah, sesuatu yang memerlukan partner, rekan sekutu berkongsi, itu menunjukkan dia lemah. Makanya perlu apa? Partner. Ya, berkoalisi. Ini bahasa yang kekinian ya. Koalisi. Sesuatu yang memerlukan sekutu, partner, rekan, koalisi untuk dijadikan kongsi, itu menunjukkan dia lemah. Makanya dia memerlukan sesuatu yang lain untuk membantu dia. Maka meyakini adanya sekutu bagi Allah, baik keyakinan ini muncul dengan ucapan keyakinan ataupun perbuatan, ini menunjukkan terbersit pada dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada titik-titik kelemahan. Nauzubillah. Ya enggak? Jadi melakukan kesyirikan baik dengan ucapan, perbuatan, atau bahkan tingkah laku. Ini sama saja kemudian secara sadar atau tidak sadar beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kelemahan-kelemahan. Makanya perlu adanya sekutu untuk membantu atau untuk menolong atau untuk ya minimal mensupport lah. Makanya untuk menghilangkan anggapan itu dikatakan bahwasanya di dalam hadis ini ana akhna syuraka'i anisyirki. Aku maha kaya. Lafat akhna di sana adalah ya maha kaya atau zat yang tidak memerlukan apapun juga. Ya karena sangat kayanya nggak perlu lagi. Akhna ini sifat ya jemaah ya. Sedangkan namanya nama Allah Al-Ghani. Ini sifat. Aku adalah zat yang maha kaya. Ini sifat. Sifat datang dalam bentuk akhna. Tafdil yang menunjukkan maha kaya. Seberapa kayanya tidak terbatas.
Lafaz aghna di sana menunjukkan tafdil, yakni sangat kaya. Berapa kekayaannya? Tidak terbatas. Ada orang yang sangat kaya, ada orang yang sangat kaya, orang kaya yang paling kaya di muka bumi, ada? Siapa namanya ya? Anggap aja si Allah, orang yang paling kaya di muka bumi, nomor urutan satu. Ada orang yang paling kaya, ada Ustadz. Siapa yang melakukan 2 rakaat sebelum subuh? Ya itu betul, tetapi bukan itu yang saya maksud. Itu betul sekali. Bukan cuman itu, jemaah. Kita paling tahu tuh, kita paling tahu, yang kita sering tahu yang paling kaya, bahkan sudah keluar dalam bentuk meme ya, gambar-gambar ya. Orang nomor kaya pertama disebut siapa tuh, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya konglomerat-konglomerat itu semua ya. Si inilah, si itulah, si itulah disebut. Kemudian urutan pertama, itu di dalam meme tersebut, betul? Seorang muslim yang mengerjakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu. Itu nomor pertama. Jawabannya betul. Tapi Anda tahu gak sih, ada amal-amal yang juga seperti itu, yakni seperti sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ada loh amal-amal seperti itu. Dengar gak? Belum ya? Man kana lahu asbah wa mu'afa fi jasadihi wa lahu quwwatan fi yaumihi. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan begini, man kana lahu asbah, siapa yang bangun di kesempatan pagi hari. Udah bangun kita ya? Udah. Bangun nggak kita di kesempatan pagi hari tadi? Bangun ya. Kita di pagi hari tadi bangun. Ya, enggak Ustaz saya belum bangun. Loh kok bisa di sini? Ini ruh halusnya saja Ustaz ya. Siapa yang di kesempatan pagi harinya bangun, mu'afa fi jasadihi, sehat jasadnya. Sehat ya? Sehat alhamdulillah sehat ya. Ya kalau kemudian nyeri-nyeri dikit, yakni apa? Kakinya, asam urat, ya sehat lah hitunglah ya. Sehat itu. Mu'afa fi jasadihi walau quwwatan fi yaumihi, dan pada dirinya ada makanan untuk dimakan pada hari tersebut. Ada ini semua kita nih? Sehat ada? Bangun pagi udah sehat, alhamdulillah. Ada makanan untuk dimakan hari ini? Jangankan hari ini Ustaz, sampai 3 bulan ke depan ada. Apa kata Rasulullah SAW ketika menyebutkan perkara ini 3 ini? Ka'annaka dunya wa ma fiha lahu. Maka seakan-akan dunia dan seisinya itu milik dia. Begitu. Saya lagi menulis tulisan di dalam masalah ini. Saya lagi tulis apa? Tulis makalah dalam masalah ini. Itu salah satu contoh. Artinya apa? Ada amal-amal lain, keadaan-keadaan lain yang apabila kita miliki, kita kerjakan, maka dunia dan seisinya itu menjadi milik kita. Man kana lahu asbah wa mu'afa fi jasadihi walahu quwwatan fi yaumihi. Siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, dia punya makanan pada hari itu, maka seakan-akan dunia dan seisinya adalah milik dia. Alhamdulillah. Nah, kembali lagi kepada yang tadi. Orang kaya nomor pertama di muka bumi ini berdasarkan terbitan majalah. Biasanya Forbes yang ngeluarin kayak gini kan? Forbes. Betul? Majalah ekonomi. Ya. Forbes edisi terbaru, orang kaya yang paling kaya di muka bumi si fulan. Kekayaannya disebut itu berapa jumlahnya. Nah, itulah batas kekayaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempergunakan lafaz akhna, isim tafdil, yang menunjukkan amat sangat, kekayaannya tidak terbatas. Kekayaan orang yang paling kaya di muka bumi ini itu dibatasi dengan kekayaan orang lain. Dibatasi dengan
kemampuan dia memiliki yang bukan miliknya. Ya enggak? Siapa sih orang yang paling kaya di muka bumi? Sebut saja Bapak A. Si Bapak itu memang memiliki harta-harta dia semua, tetapi kan dia tidak memiliki harta yang bukan milik dia, betul? Iya. Lagian kekayaan Bapak A yang paling kaya di muka bumi itu keluar itu jumlahnya, nilainya berdasarkan Forbes. Anggap aja 100 berapa gitu ya. Tapi kekayaan Allah itu tidak bisa dinumerikkan. Kekayaan Allah itu hanya 100 triliun, enggak gitu. Konsep kekayaan Allah tidak bisa disulap jadi angka. Karena kalau disulap jadi angka itu kaya. Tetapi kalau kemudian sangat kaya itu infinity, tidak terbatas gitu loh. Ya. Maka lafadznya ana akhna syuraka'i an syirkihi. Aku maha kaya, tidak memerlukan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi, siapa yang mengerjakan amal, yang amal itu harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, harusnya kan begitu. Tetapi yang dia lakukan adalah menyekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wasyirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan juga bersama sekutunya. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, akan salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara konsekuensi kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membutuhkan apapun juga. Jadi jangan pernah dibayangkan amal soleh kita ini Allah membutuhkannya. Itu salah. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bahkan amal soleh kita. Malahan kitalah yang berhajat kepada amal soleh kita. Jadi jangan kebayang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerlukan amal soleh kita. Enggak, bahkan kitalah yang berhajat sangat memerlukan amal soleh kita. Kemudian di sini ya dijelaskan di sini akan kewajiban untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala saja. Maklum ini ya. Nah, tetapi di sini ada hal yang hendak saya terangkan sedikit terkait dengan taraktuhu wasyirkahu. Terkait dengan lafaz taraktuhu wasyirkahu. Yang artinya aku akan tinggalkan dia. Dia ini siapa maksudnya? Orang yang melakukan kesyirikan wasyirkahu dan sekutunya. Siapa yang dimaksud sekutunya di sini? Objek yang dia jadikan sebagai sekutu bagi Allah. Betul? Ya enggak? Jadi Allah akan tinggalkan orang yang melakukan kesyirikan dan objek yang dia persekutukan Allah dengannya. Misal ada seseorang melakukan kesyirikan dengan objek kesyirikannya patung. Maka Allah akan tinggalkan dia yang melakukan kesyirikan dan patung tersebut. Maklum ini ya, bisa dipahami ini ya. Tetapi bagaimana kalau kemudian yang menjadi objek kesyirikannya adalah orang-orang soleh? Semisal para nabi dan rasul, apakah juga Allah tinggalkan mereka? Perkataan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan meninggalkannya dan sekutunya, itu kan menunjukkan Allah murka terhadap orang yang melakukan kesyirikan dan objek kesyirikan tersebut. Betul nggak? Ya enggak. Saya ulangi lagi jemaah.
Perkataan di dalam hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku akan meninggalkannya dan sekutunya," ini kan menunjukkan Allah murka. Murka terhadap pelaku kesyirikan tersebut dan objek yang dijadikan sekutu bagi Allah. Makanya Allah tinggalkan. Allah nggak peduli. Ya enggak? Lalu kalau objek sekutunya itu adalah orang soleh, apakah juga Allah murka terhadapnya? Ayo. Lalu gimana kalau orang solehnya para nabi dan rasul? Lalu bagaimana kalau orang solehnya para nabi dan rasul? Ada orang yang melakukan kesyirikan dan menjadikan objek kesyirikannya adalah para nabi dan rasul? Ada. Puncak tertingginya sebagai contoh siapa? Siapa puncak tertingginya? Nabi Isa alaihi salam. Apakah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang yang mempersekutukannya dengan Nabi Isa? Jawabannya iya. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala tinggalkan juga Nabi Isa? Tidak. Makanya perkataan aku akan meninggalkannya dan sekutunya, lafaz meninggalkan sekutunya ini harus kita perinci. Bahwasanya yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sekutu-sekutu tersebut adalah apa? Adalah orang atau sesuatu. Maaf, sesuatu yang tidak layak untuk diibadahi atau orang yang dia ridho untuk dijadikan sekutu bagi Allah. Seperti itu ya jemaah ya. Saya ulangi nih. Yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lafaz hadis ini adalah seluruh sekutu yang tidak layak. Semisal pohon, bagaimana mungkin ya pohon yang bergerak saja tidak bisa gitu ya. Dijadikan sesuatu yang bisa membantu Allah yang Maha Kaya coba. Bagaimana mungkin kerbau, sapi, sapi yang kalau kemudian dibaringkan kemudian kita asah golok, kita sembelih mati, dijadikan sekutu bagi Allah yang Maha Kaya, maka segala sesuatu yang tidak layak dan itu diibadahi oleh manusia akan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Adapun orang-orang soleh yang mereka tidak ridho, ini harus diingatkan. Adapun orang-orang soleh yang mereka tidak ridho untuk dijadikan sekutu selain Allah, untuk dijadikan sekutu dengan Allah, maka tidak termaksud perkataan akan aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka Allah tidak meninggalkan Nabi Isa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun pada hari ini ada orang-orang yang menjadikan Rasul sebagai sekutu bagi Allah. Ya enggak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak tinggalkan para malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak tinggalkan Maryam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak tinggalkan siapa? Tidak tinggalkan yakni Uzair, orang soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak tinggalkan 5 orang dari sukunya Nabi Nuh alaihi salam, Wad, Wa, Yauk dan Nasr. 5 orang itu kan orang soleh, betul? Tapi mereka tidak ridho, mereka dipersekutukan dengan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya, yakni tinggalkan dia siapapun dia itu dan sekutunya, yakni sekutunya yang akan ditinggalkan oleh Allah adalah sesuatu yang tidak layak untuk dijadikan sekutu bagi Allah atau kemudian orang-orang soleh ya, yang keluar dari lafaz ini adalah orang-orang soleh yang mereka tidak ridho untuk dijadikan sekutu sebagai bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan hadis yang paling akhir. Ya, kita selesaikan bab ini supaya pada kesempatan yang berikutnya bisa kita masuk kepada bab yang baru, bab ke-36. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau secara marfu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Ini Dajjal. Yang dimaksud Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah Dajjal yang akan muncul nanti menjelang hari kiamat. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kami berkata yakni para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, syirik kecil yakni syirik tersembunyi. Ya, yakni seseorang mengerjakan sholat dan ya. Nah, hadis ini jemaah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita rasa khawatirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap syirik kecil. Rasa khawatirnya, rasa takutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap syirik kecil. Maaf, syirik tersembunyi, syirik khafi. Syirik khafi. Ya, syirik khafi itu punya padanan kata yang lain jemaah. Syirik khafi itulah syirik asgor, itulah syirik as-sarair. Syirik as-sarair yakni syirik tersembunyi. As-sarair itu tersembunyi, khafi itu kecil, ya, sedangkan asgor ya kecil juga. Khafi itu samar gitu ya. Khafi itu samar. Lalu Rasulullah SAW sangat takut, ya. Rasulullah SAW sangat takut umatnya terkena yang namanya apa? Syirik kecil, riya, dibanding rasa takut beliau terhadap Dajjal. Jawabannya kenapa? Kan begini nih. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Pertanyaannya, kenapa syirik kecil lebih mengkhawatirkan Rasulullah dibanding Al-Masih Dajjal? Dibanding Dajjal. Kenapa? Pertanyaannya begini, paham ya? Kan di dalam hadis ini jelas sekali bahwasanya Rasulullah SAW sangat khawatir umatnya terjangkiti riya dibanding umatnya bertemu Dajjal. Kenapa bisa begitu? Kan Dajjal ini fitnah yang sangat besar. Menghidupkan orang mati, mengeluarkan air, ya, macam-macam fitnah Dajjal ini. Kalau kita baca tentang fitnahnya Dajjal di akhir apa? Di hari akhir ini luar biasa sekali fitnahnya. Tapi kenapa Rasul lebih khawatir fitnah riya daripada fitnah Dajjal? Apa jawabannya? Loh, karena syiriknya kecil. Iya betul itu. Iya betul, tersembunyi. Iya tapi kenapa? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengkhawatirkan riya atas umatnya dibanding kekhawatiran beliau terhadap Dajjal? Padahal fitnah Dajjal itu sedemikian dahsyatnya. Jawabannya ada dua jemaah. Yang pertama, Dajjal itu munculnya menjelang hari kiamat. Betul? Yang tidak setiap orang berjumpa dengannya. Iya enggak? Dajjal itu munculnya kapan? Menjelang hari kiamat. Yang tidak setiap orang berjumpa dengannya. Berbeda dengan riya. Maka riya ini bisa muncul dan menjumpai siapa saja. Betul atau tidak? Iya. Makanya ditinjau dari satu sisi, Dajjal itu fitnahnya lebih kecil daripada riya. Karena Dajjal itu munculnya menjelang hari kiamat.
yang belum tentu semua orang berjumpa dengannya. Berbeda dengan riya, maka potensi fitnah riya itu ada setiap saat dan bisa kemudian mengenai siapa? Mengenai siapa? Potensinya, potensi riya bisa mengenai siapa? Setiap orang. Orang-orang sebelum kita yang sudah meninggal kan nggak ketemu dajjal dia, betul? Tapi apakah orang-orang sebelum kita juga tidak bertemu dengan potensi terjangkiti riya? Enggak. Maka di sisi ini dajjal fitnahnya lebih kecil. Berapa banyak sih orang-orang yang akan berjumpa dajjal pada hari kiamat? Ya nggak banyak. Mungkin bilangan puluhan, ratusan ribu orang mungkin ya. Tapi siapa yang bertemu dengan potensi riya? Semua orang, termaksud saya, termaksud Anda, termaksud para ulama, itu terkena potensi riya. Tapi kalau terkena dajjal, sampai sekarang kita nggak ketemu dajjal, alhamdulillah. Yang kedua, alasan yang kedua. Fitnah dajjal itu jelas menghidupkan orang mati. Jelas itu ya. Yakni apa? Fitnah yang dimunculkan oleh dajjal itu jelas. Menghidupkan orang mati, mengeluarkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Macam-macam fitnah dajjal itu jelas fitnah dajjal itu. Bisa kita lihat, nah bukan kita ya, na'udzubillah jangan sampai kita ketemu dajjal. Fitnah dajjal itu jelas. Sehingga orang-orang yang berjumpa dengan dajjal bisa melihat fitnah dajjal itu dengan mata kepala mereka sendiri. Betul? Tetapi cara kita untuk mengetahui fitnah riya seperti apa? Kita ini sering tidak merasakan sedang terjangkiti riya. Betul nggak sih? Kita sering tidak merasakan terjangkiti riya. Sering sekali kita tidak merasakan sedang terjangkiti riya. Padahal sangat mungkin suatu saat kita terjangkiti riya dengan segala macam modelnya, modus masuknya. Kan riya bukan cuma satu, modus masuknya juga bukan ke arah satu saja. Makanya Rasul sebutkan ini contohnya, hadis ini contoh dari masuknya riya dan modus masuknya kayak apa. Seseorang mengerjakan sholat, amal ibadah, memperbagus sholatnya, bagus orang yang memperbagus sholatnya. Tapi alasannya apa? Sebab ada orang yang sedang memperhatikannya. Pernahkah seseorang di antara kita memperbagus ibadah? Karena ada orang di sekitar kita, kalau jawabannya ada, ya itu jangan-jangan ria. Tapi betapa sering kita tidak sadar. Betapa sering kita tidak sadar. Betapa sering kita kemudian melemparkan suatu ucapan, kalimat, yang nadanya nada tanya, tapi maksudnya adalah untuk mengupgrade, meninggikan mutu. Kamu kemarin ikut daurah gak? Enggak. Oh, ada pun kemarin, masya Allah, faidah yang saya dapatkan itu apa jemaah? Kamu kemarin ikut daurah gak? Enggak. Oh, masya Allah, kemarin saya dapat ikut daurah itu catatan saya penuh. Itu apa? Kita sering ngerasa itu. Belum lagi media sosial yang kata Ustadz Zainal Abidin setan gepeng ini. Ngaji, ceklek. Alhamdulillah ana lagi ngaji nih. Posting. Sekarang begini jemaah, ustad-ustad, iya, itu ada ustad-ustad yang modelnya kayak gitu, gak usah diikutin ustad-ustad yang modelnya kayak gitu. Lah ustad, iya, itu ada ustad-ustad yang posting mereka ngisi taklim, ya kalau kemudian tujuannya untuk apa, mengajak orang taklim sih nggak masalah ya. Mengajak orang taklim atau membagi faidah atas taklim yang dia sampaikan. Tapi kalau kemudian seseorang penuntut ilmu atau ustad yang sekedar apa?
Makanya kita sudah bahas di kesempatan pertama kitab Tauhid. Kalian semalam ngelihat bintang jatuh gak? Kata seorang tabi'in. Saya ngelihat, kata tabi'in yang lain. Tapi saya melihat itu bukan karena saya lagi terjaga mengerjakan sholat malam. Tapi saya lagi sakit gara-gara disengat. Disengat apa? Kala jengking. Dia menghilangkan kemungkinan prasangka dari orang-orang. Oh ente ngelihat juga sholat ini. Itu salaf kita. Sampai kemudian apa? Menghilangkan prasangka dia sedang mengerjakan ibadah dari benak orang-orang. Ini banyak yang model-model kayak gini. Banyak yang model-modelnya kayak gini coba. Sudah barang tentu beda dengan orang yang menampakkan amal solehnya dengan tujuan agar orang mengikuti, terpanggil untuk mendapatkan petunjuk, dan atau untuk tahdits bin nikmah. Iya kan? Maka di sisi ini fitnah riya, oh itu lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu bisa ketahuan dengan mata. Ada orang mati dihidupin, oh dajjal ini. Ada pohon yang ada apa? Ada tanah yang tandus tiba-tiba muncul pohon-pohon. Ini dajjal ini. Tapi siapa di antara kita yang bisa mendeteksi kita sedang tertimpa riya? Susah itu jemaah. Kecuali orang-orang soleh, orang-orang yang biasa kemudian untuk menghisap dirinya, yang mengetahui lewat cara mana setan menggoda. Macam-macam. Wah, Masya Allah. Orang itu ya, sudah nggak pernah taklim lagi. Menceritakan bahwasanya si fulan sudah tidak pernah taklim lagi. Atau saya hampir nggak pernah ngelihat dia lagi di majelis taklim. Ini ente lagi ngomong apa? Ente lagi sedang mengkabarkan atau sedang mengatakan ente rajin pergi. Saya sedang tidak menghukum ya ibu ya. Ini omongan ini berlaku juga buat saya. Wah si fulan itu jarang banget kita lihat taklim sekarang. Maksud kita ngomong itu apa bos? Apakah maksud dari ucapan itu adalah sekedar pengkhabaran? Atau maksud dari ucapan itu sana ada sayap yang lain yang menunjukkan dia nggak pernah kita lihat di majelis taklim karena saya rajin taklim. Ada sayap yang lain dari omongan itu. Kalau omongan itu sekedar pengkhabaran, sekedar tahadus bin nikmah, sekedar menunjukkan apa? Apalagi tujuan dia menyampaikan itu supaya orang ikut taklim, mendapatkan faidah dan yang semisalnya. Jadi kalau kita bisa sembunyi di dalam mengerjakan amal soleh, sembunyi deh umahat. Nggak perlu kemudian kita apa? Tampak-tampakkan, nggak perlu. Amal soleh yang kita sudah berusaha untuk sembunyikan saja terkadang dari sisi keikhlasannya harus kita pertanyakan, dari sisi ittibanya juga. Lalu bagaimana amal soleh yang ditampakkan? Mendingan kalau mau pamer, pamer makan-makan deh daripada pamer taklim. Ya, ini kalau pakai mending-mendingan kan. Oh lagi makan enak ini. Nah itu mendingan pamer itu. Walaupun ini juga nggak boleh. Kan kita lagi pengen pengen memperbandingkan mana yang paling buruk. Kalau Anda pamer makanan kan paling ya apa sih pada diri Anda kalau kita ini pamer makanan. Tapi kalau pamer yakni mengerjakan kebaikan, ada sebagian ada sebagian ikhwan, ini umat pasti seneng ini omongan saya yang terakhir ini ikhtitam ini. Ada sebagian ikhwan yang istrinya lebih dari satu, poligami, betul? Dia datangkan istri-istrinya. Allah Maha tahu tujuan dia apa. Jangan-jangan dia hendak menunjukkan, oh saya ini laki-laki sejati nih, satu, dua, tiga, empat. Saya mengikuti sunnah ini, bini saya empat. Maka hati-hati dari perkara-perkara seperti ini.
Ini sekaligus juga pelajaran buat bapak-bapak. Jadi kalau ta'adud poligami gak usah dikasih tahu orang, diem-diem aja. Baik. Ya kalau ta'adud itu gak usah dipamerin lah ya, diem-diem aja. Tiba-tiba sudah ada saja begitu kan? Ya. Kalau ditanya, "Ustadz istrinya berapa?" Cukup senyumin aja. Baik, kita cukupkan sampai di sini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan kalau ada yang hendak bertanya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silahkan kalau ada yang hendak ditanyakan. Ada yang hendak ditanyakan? Iya. Ibadah yang sudah tercampur riya yang telah berlalu masihkah bisa untuk ditaubati? Jawabannya iya, dosa apapun yang telah dan pernah kita kerjakan memungkinkan kita bertaubat dengannya. Pertanyaannya kan begini ya. Ibadah yang telah berlalu masih bisakah untuk ditaubati? Yakni taubat karena telah melakukan riya di dalam ibadah tersebut? Jawabannya, riya adalah suatu perbuatan dosa, ya, yang dia bisa hilang dengan sebab apa? Dengan sebab taubat. Yang jadi masalah apakah ibadahnya tetap mendapatkan pahala setelah taubatnya atau tidak. Saya ulangi, apakah ibadahnya yang telah berlalu yang tercampur dengan riya setelah itu dia bertobat tetap mendapatkan pahala atau tidak? Ini yang menjadi khilaf ulama. Tapi pendapat yang kuat insya Allah Ta'ala dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar kebaikan ibadahnya dan taubatnya. Izin bertanya tentang Mu'tazilah. Apakah ada kaum lain yang menyimpang? Iya, kaum yang lain yang menyimpang dari jalan Ahlussunnah itu banyak. Rasul menyebutkan, "Sataftariqu hazil ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 kelompok. Mu'tazilah ini hanya satu kelompok dari kelompok-kelompok yang ada. Dan mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan di dalam bab-bab tertentu dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya Mu'tazilah, mereka mendahulukan akal dibanding dalil. Dalil itu diterima kalau masuk akal. Di antara kaidah Mu'tazilah adalah mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kan begitu? Mereka Mu'tazilah di dalam bab ru'yatullah mereka mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Siapapun juga termaksud muslim. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan Allah melihat, maaf Allah dilihat oleh penduduk surga pada hari kiamat? Mereka palingkan maknanya. Bukan dilihat Allahnya, tapi mereka melihat nikmat Allah, bla 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 bla. Omongan-omongan basi yang bisa kita bantah lewat berbagai macam arah. Ya. Kita beribadah tidak ada niat ria, tapi kadang-kadang di hati dilihat orang muncul rasa ria. Apabila apa bisa amalan kita eee, apa bisa apa bisa kita menyadari itu tidak boleh karena merusak pahala? Apa bisa kita kembalikan pahala dan amalan kita dengan istighfar? Jawabannya iya. Dosa apapun seseorang yang bertobat dan beristighfar kepada Allah, insya Allah Ta'ala ganjarannya akan Allah kembalikan. Sesuai dengan kadar kebaikan taubat dan istighfarnya. Ini sudah kita tahkik pada kesempatan yang lalu ya. Terkait dengan amal ibadah yang tercampur dengan ria. Dan pelakunya bertaubat. Maka apakah amal ibadahnya itu dikembalikan lagi pahalanya atau tidak, atau berkurang. Telah kita tahkik pada kesempatan yang telah lalu. Maksudnya telah saya jelaskan pada kesempatan yang telah lalu. Bolehkah puasa Daud seminggu ini kita lakukan, terus off, dan beberapa hari lagi kita lanjut? Jawabannya boleh. Puasa Daud adalah puasa sunat, dan dia adalah puasa sunat yang terbaik.
tidak ada lagi puasa sunat yang melebihi puasa Daud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As ketika mendapatkan petuah Rasul sehari puasa sehari buka, apa kata Abdullah bin Amr bin As? Saya masih sanggup di atas itu ya Rasulullah. Rasul katakan nggak ada lagi. Jadi puasa Daud adalah puasa yang paling utama, sehari puasa sehari berbuka. Tapi bolehkah seseorang kemudian dia off beberapa hari, kemudian dia mulai lagi? Jawabannya boleh. Karena ini puasa sunat, ya. Puasa sunat itu ikhtiari sesuai dengan keadaan, kemampuan kita. Begitu, ya. Bagaimana dengan puasa Yaumul Bid? Apakah tetap dilakukan jika seseorang sudah puasa Daud? Ada khilaf ulama di sini. Ada khilaf ulama di sini. Sebagian ulama ketika mengatakan bahwasanya puasa Daud adalah puasa yang paling utama, begini. Anda bisa lihat di dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ketika dia berpuasa setiap hari, diadukan oleh bapaknya kepada Rasul. Rasul mengatakan sebulan puasa 3 hari. Dia mengatakan aku sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Rasul mengatakan sehari puasa 2 hari berbuka, Senin Kamis maksudnya. Dia mengatakan aku masih sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan sehari berpuasa, sehari berbuka, puasa Daud. Dia mengatakan aku sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Rasul mengatakan tidak ada lagi yang lebih dari itu. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan tidak ada yang melebihi puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sedangkan konsekuensi puasa Ayyamul Bid 3 hari puasa berturut-turut. Betul? Maka sebagian ulama mengatakan seseorang yang telah berpuasa Daud, maka dia tidak disyariatkan puasa Ayyamul Bid. Kalau kayak gitu kan bukan sehari puasa, sehari berbuka. Tetapi ada pada saat dia berpuasa Daud, 3 hari berturut-turut dia puasa. Dan puasa Daud lebih utama daripada puasa Ayyamul Bid. Sebagian ulama berpendapat seperti itu dan saya condong kepada pendapat ini. Sebagian ulama lagi mengatakan puasa Daud itu puasa Daud, Ayyamul Bid bukan puasa yang sama. Artinya apa? Seseorang yang puasa Daud tetap boleh melakukan Ayyamul Bid. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua ini sebagian ulama pada saat ini. Contohnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kalau Anda hendak melakukan puasa Daud dan puasa Ayyamul Bid pun boleh-boleh saja. Tetapi pendapat yang saya pegang, puasa Daud adalah puasa yang paling utama. Dan ketika seseorang telah melakukan puasa Daud, khususnya di hari-hari putih, dia tidak perlu lagi mengerjakan puasa Ayyamul Bid. Allahu a'lam. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada jemaah? Iya silahkan. Iya. Iya, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Iya, Bu, betul. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dalam lafadz yang lain juga Imam Tobroni dan seterusnya. Enggak salah, Bu. Iya, iya, enggak salah itu. Iya. Itu pertanyaannya? Oh iya itu. Iya iya iya. Iya, itu enggak salah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang apa namanya, tentang syirik khafi yakni riya itu riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Tabrani dan yang lainnya. Begitu Ibu. Ya, jazakallahu khairan. Tadi saya hanya sebutkan Imam Ibnu Majah saja. Saya hanya sebutkan Imam Ibnu Majah saja. Iya, saya keliru. Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan lafadz yang saya sampaikan tadi lafadz Imam Ahmad. Yang ada di buku itu lafadz Imam Ahmad. Iya. Sip, apabila tidak ada, kita cukupkan, sampai di sini. Insyaallahu taala pada kesempatan yang berikutnya, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari bab yang baru. Betul? Dari bab yang baru, dari pembahasan kitab tauhid. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pertemuan kita pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan pertemuan ini pertemuan yang menambah keimanan dan, amal-amal soleh kita, yang menjadikan kita hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan, Allahumma amin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.